Halo sahabat Quran yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam renungan harian Minggu 22 November 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama hari ini diambil dari Nubuat Yehezkiel bab 34 ayat 11-12, dilanjutkan ayat 15-17. Beginilah firman Tuhan Allah. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserakkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 20-26a, dilanjutkan ayat 28. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya, dan waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahannya, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31-46. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makanan, atau haus dan kami memberi engkau minum?
Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Peristiwa yang kita rayakan hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah Raja yang mengatasi segala sesuatu di bumi dan di surga. Ia berkuasa atas segala makhluk. Ketika kita tahu dan menyadari bahwa Tuhan adalah Raja semesta alam, Raja atas segala makhluk, maka baiklah kita membiarkan diri kita sungguh-sungguh dirajai oleh Tuhan sendiri. Pengakuan bahwa Tuhan adalah Raja semesta alam mesti disertai dengan sikap membiarkan diri dirajai oleh Tuhan. Tuhan adalah Raja, maka tugas kita sebagai hamba-hambanya adalah mengabdi dan melayani Tuhan. Pengabdian dan pelayanan kepada Tuhan Sang Raja dapat kita tunjukkan dengan mengabdi dan melayani sesama, terlebih dalam diri mereka yang terhina, menderita, sakit, dan miskin. Dalam Injil Yesus katakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudari yang terkasih, karena itu, pengabdian dan pelayanan yang kita tunjukkan kepada mereka yang lemah, miskin, menderita, sakit, dan terhina, itu sama halnya kita lakukan bagi Tuhan, Sang Raja semesta alam. Ketika kita membiarkan diri kita dirajai oleh Tuhan, maka melayani dan mengasihi sesama, terlebih mereka yang miskin, lemah, menderita, sakit, adalah sebuah keharusan. Sungguh sesuatu yang mengagumkan bahwa Sang Raja Ilahi menyejajarkan atau mengidentikan dirinya dengan mereka yang paling hina. Adakah Raja sehebat Tuhan kita? Saya rasa sulit kita menemukan seseorang yang berkuasa yang mampu bersikap demikian. Tidak sedikit orang yang ingin menjadi raja atau ingin berkuasa, tetapi kemudian mudah untuk menghina dan merendahkan orang lain, ingin berkuasa dengan cara menjatuhkan dan merendahkan orang lain. Tuhan mengajarkan suatu konsep keberkuasaan yang sejati. Kebesaran dan kehebatan tidak terletak pada kesanggupan seseorang untuk menguasai atau menundukkan dan merendahkan orang lain. Kebesaran dan kehebatan seseorang akan tampak ketika ia mau bersikap rendah hati dan sederhana, padahal ia berkuasa dan hebat. Semoga kita sungguh-sungguh menjadi abdi dan pelayan Tuhan yang sejati, sehingga kelak pada akhirnya kita boleh beroleh tempat kebahagiaan kekal dalam kerajaan surga. Salam, Tuhan Yesus memberkati.